Pada kesempatan ini kita akan mengangkat satu kisah seorang wanita mulia yang subhanallah seperti tadi disampaikan oleh Nadia, beliau bukan dari golongan orang yang terpandang, bahkan beliau adalah seorang budak wanita. Hanya saja subhanallah di dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seorang tidak dilihat dari sesuatu yang nempel di diri, apakah dia bangsawan, ataukah dia adalah orang kaya, ataukah dia orang yang punya pangkat. Itu tidak bisa menjadi jaminan kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang budak pun jika di hatinya ada keimanan, jika di hatinya ada keimanan kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang lebih mulia daripada orang yang Allah berikan kekayaan atau kekuasaan, hanya saja dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ingin menunjukkan bagaimana syariat itu benar-benar sangat adil dalam menilai. Jadi tidak ada pembedaan kasta. Tidak ada pembedaan kasta, tidak ada pilih kasih. Sehingga siapapun yang ingin menuju Allah, kuncinya yaitu dengan cara menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Menguatkan keimanan, menguatkan ketakwaan. Predikatnya sebagai apapun itu tidak penting. Jadi siapapun bisa menuju kepada Allah. Karena agama Nabi kita Nabi Muhammad, syariat Nabi bukan hanya untuk kalangan tertentu saja. Tapi semua yang punya rindu, maka dibuka kesempatan untuk bisa menuju di jalan tersebut. Ini kita bercerita dulu tentang, sebelum kita sampai kepada kisahnya Sayyidah Sumayyah. Sayyidah Sumayyah ini ada mengatakan binti Khabbat, ada yang mengatakan binti Khayyat. Jadi ada perbedaan memang. Banyak disebutkan kalau para sahabat mungkin membaca tentang sejarah beliau, mencarinya di internet ya. Kalau yang pakai bahasa Indonesia banyaknya menulis binti Khayyat. Tapi kalau sahabat menuliskan dengan bahasa Arab, maka yang paling banyak binti Khabbat. Nah, jadi memang ada khilaf, ada perbedaan, ada mengatakan Khayyat, ada mengatakan Khabbat, ala kulli hal ya. Masalah itu karena memang beliau adalah seorang budak. Biasanya memang kalau seorang budak itu ya memang di zaman jahiliyah itu direndahkan. Sehingga kadang nasabnya apa mungkin tidak terlalu diperhatikan. Nah, ini akhirnya makanya ada perbedaan seperti ini ya, karena memang posisi beliau saat itu memang di posisi yang kurang nyaman, akan tetapi ternyata pun tidak mengurangi keagungan beliau. Karena yang orang kenal adalah ya beliau adalah seorang Sayyidah Sumayyah, yaitu syahidah, yang seorang yang mati syahid pertama kali di dalam Islam dari kalangan wanita. Baik, jadi ceritanya bermula dari seorang laki-laki yang bernama Yasir ya. Jadi ada seorang laki-laki yang bernama Yasir, Yasir ibn Amir ibn Malik. Jadi ada seorang laki-laki bernama Yasir yang berasal dari kota Yaman. Dari Yaman, dari negeri Yaman. Saat itu saudara Yasir ini kehilangan adiknya, kehilangan saudara lelakinya yang bernama Abdullah. Sehingga Sayyidina Yasir ini ingin mencari saudaranya tadi. Maka pergilah mereka menuju kota Mekah bersama dua saudaranya, yaitu Haris dan Malik. Begitu sampai di kota Mekah ya. Jadi tradisi orang-orang Arab dahulu itu kalau ada orang-orang pendatang memasuki kota yang lain ya. Kalau sekarang kita kalau masuk negeri lain kan ada visa, ada paspor itu ya untuk boleh izin masuk. Zaman dulu kan nggak ada. Tapi kalau kita ingin masuk ke negeri lain itu harus ada perlindungan dari pemuka yang ada di negeri tersebut. Jadi kalau kayak waktu itu kalau kita pengen masuk di kota Mekah, ya berarti kita harus mencari pemuka kota Mekah yang nanti bisa menjadi penjamin kita. Dan ini memang untuk keamanan. Karena nanti kalau sampai ada sesuatu, misalnya ada kejahatan, maka yang akan dituntut adalah yang menjamin. Jadi seperti itu. Maka Yasir saat itu, Sayyidina Yasir pun mencari orang yang paling punya pengaruh ya, yang berpengaruh di kota Mekah, yang punya pengaruh, yang dihormati, yang bisa menjadi pelindungnya, menjadi penjaminnya. Akhirnya dipilihlah Abu Hudzaifah ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Nah, setelah itu begitu mencari saudaranya Abdullah di kota Mekah dan sekitarnya ternyata nggak ketemu. Akhirnya ya
saudara Sayyidina Yasir ini, Malik dan Haris tadi, kembali ke negeri Yaman, sedangkan Sayyidina Yasir ini udah kadung jatuh cinta duluan dengan kota Makkah. Masya Allah. Karena memang kota Makkah saat itu memang kota biasa sederhana sebenarnya, tapi di situ karena adanya Ka'bah maka menjadi kota yang sering diziarahi oleh orang-orang dari bangsa Arab ya, dari mana saja, walaupun memang masih dengan tradisi jahiliyah. Baik, sehingga akhirnya Sayyidina Yasir ini menjalin hubungan baik dengan Abu Hudzaifah ibn al-Mughirah. Dan Abu Hudzaifah ini sangat mencintai Sayyidina Yasir karena memang Sayyidina Yasir ini memang akhlaknya tuh sudah bagus. Dan memang subhanallah, ketika ada orang ketika sebelum memeluk agama Islam dia punya akhlak yang spesial, misalnya punya perilaku baik spesial, itu biasanya ketika mereka masuk ke dalam agama Islam akan menjadi lebih baik lagi. Karena memang bibit baik itu sudah ada. Jadi kalau sudah bibit baik ada, akhirnya dibimbing dengan syariat akan menjadi lebih sempurna kan begitu. Maka begitulah Sayyidina Yasir ini akhlaknya bagus, sifatnya terpuji, perilakunya mulia. Jadi ada banyak hal-hal yang memang spesial pada diri Sayyidina Yasir sehingga menjadikan Abu Hudzaifah ini merasa sangat senang dan menganggap beliau tuh seperti saudara. Sehingga untuk lebih mengikat hubungan tersebut gitu ya, maka akhirnya Abu Hudzaifah ini menikahkan Sayyidina Yasir ini dengan budak wanitanya yang bernama Sumayyah. Yang budak wanita ini ibaratnya sudah menjadi budak yang lama ikut kepada Abu Hudzaifah dan sudah dikenal sebagai budak yang baik, yang ibaratnya maka penghargaan untuk Sayyidina Yasir, budaknya ini Sayyidina Yasir dinikahkan dengan budaknya. Dan akhirnya dari pernikahan tersebut terlahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ammar ibn Yasir. Nah, karena memang Abu Hudzaifah ini memang mencintai Sayyidina Yasir, sehingga ketika terlahir dari Sayyidah Sumayyah anak laki-laki yang bernama Ammar ibn Yasir, maka Abu Hudzaifah itu memerdekakan Ammar ibn Yasir. Mungkin para sahabat merasa bingung ya, kok bisa kan Yasir kan adalah orang merdeka, kok bisa anaknya menjadi budak? Maka seperti ini, kalau ada seorang tuan ya, dia seorang tuan itu berhak atas budaknya. Kalau ada tuan yang menggauli budaknya, jadi kalau misalkan dia punya hak terhadap budaknya, maka kalau ada tuan itu ingin menggauli budaknya itu diperkenankan. Asalkan budaknya nggak punya suami ya. Jadi budak yang menjadi miliknya, budak wanita yang menjadi milik itu boleh digauli oleh tuannya. Dan nanti kalau tanpa harus menikah, tanpa pernikahan, karena budak itu sudah dianggap hak milik. Jadi ibarat kalau gambaran budak itu ya, kalau kita gambarkan kayak kita punya lemari, kayak kita punya piring, kayak kita punya perkakas di rumah, ya mau kita apa-apain kan terserah perkakas kita. Ya seperti itulah gambaran budak. Jadi tidak punya kepemilikan, hak kepemilikan. Jadi apa yang dimiliki dia adalah milik tuannya. Sehingga kalau ada seorang tuan kok menggauli budak wanitanya, nah, tanpa pernikahan, maka nanti budaknya itu kalau memang nanti terlahir anak, maka anaknya itu akan menjadi anak yang merdeka. Nah, memang dalam Islam tuh dibuat memang seperti itu. Cuma kalau ada orang ya misalnya tadi seperti Abu Hudzaifah punya budak seorang wanita bernama Sayyidah Sumayyah. Lalu saya itu dinikahkan dengan Yasir, Sayyidina Yasir. Ya, Sayyidina Yasirnya adalah orang merdeka. Tapi begitu beliau menikahi Sayyidah Sumayyah yang merupakan budak dari Abu Hudzaifah, maka anak dari Sayyidah Sumayyah ini akan menjadi milik tuannya. Sehingga akhirnya hukumnya adalah budak lagi. Nah, jadi malah begitu. Jadi kalau dinikahi oleh yang bukan oleh orang lain, misalnya itu nanti anaknya menjadi budak. Kalau dinikahi tuannya, tanpa dinikahi aja udah bisa kok. Yang ada kalau kisahnya gak ada tuan menikahi budaknya, yang ada tuan memerdekakan budaknya, baru dinikahi biasa begitu. Atau dinikahi lalu dimerdekakan, biasa seperti itu kisahnya. Jadi kalau tuan ya tanpa harus dinikahi juga sudah sah gitu loh. Nah, jadi biasanya menikahi itu adalah orang lain, sehingga otomatis yang dimiliki oleh Sayyidah Sumayyah menjadi milik Abu Hudzaifah. Makanya Sayyidina Ammar ini menjadi budaknya Abu Hudzaifah. Nah, karena cintanya kepada Sayyidina Yasir, maka Abu Hudzaifah itu memerdekakan Sayyidina Ammar sebagai hadiah atau bentuk persaudaraan dengan Sayyidina Yasir.
Sehingga akhirnya dan tidak lama setelah memerdekakan Ammar bin Yasir, ya maka saat itu ternyata akhirnya Abu Hudzaifah pun meninggal dunia. Sehingga akhirnya yang akhirnya apa yang tertinggal dari Abu Hudzaifah ini dilanjut, akhirnya diwaris oleh keluarganya. Sehingga akhirnya Sayyidah Sumayyah yang memang belum dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah, baru putranya saja, ini masih menjadi miliknya Bani Makhzum. Bani Makhzum ini dari keluarga Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Nah, akhirnya ya kehidupan pun ya berjalan seperti apa adanya ya, walaupun memang Sayyidina Yasir bukan budak ya, tapi karena beliau sendiri menghormati Sayyidah Sumayyah, mereka hidup dalam rumah tangga yang baik ya, dan tidak ada masalah apapun, dan memang tidak banyak diceritakan kisah sebelum keislaman Sayyidah Sumayyah. Sampai akhirnya ya terdengarlah berita tentang seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk mengajarkan, membawa risalahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Ammar ini maka bermula dari putra dari Sayyidina Yasir yang bernama Sayyidina Ammar. Ini mendengar berita tersebut, lalu akhirnya mulai mencari tahu sampai akhirnya dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Ammar bin Yasir nih ketika bertemu dengan Nabi itu sudah langsung jatuh cinta. Dia merasa sangat tertarik, dia merasa sangat kagum, sehingga akhirnya Sayyidina Ammar bin Yasir ketika sudah semakin kagum, akhirnya dia pun berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu mudah Sayyidina Ammar karena merasa ini agama beda. Karena agama ini tidak membedakan antara orang kaya dan miskin. Jadi memang termasuk ya bahwa di kalangan ketika awal mula Nabi berdakwah, jadi banyak pengikut Nabi ini memang dari golongan lemah. Bukan karena apa? Makanya ini subhanallah ada banyak hikmah dari ini. Jadi karena memang golongan lemah ini dengan ajaran Nabi itu merasa mereka itu ibaratnya mempunyai hak dan kedudukan yang sama begitu. Selama ini yang terjadi di bangsa Arab itu yang kuat dia adalah yang berkuasa. Sehingga seorang budak itu ya dianggap ya benar-benar tidak ada nilainya. Orang fakir ya dipandang hina. Sehingga kalau dia adalah orang yang punya kekuatan, orang yang punya kekayaan, maka ini akan dijadikan orang mulia. Jadi kemuliaan seorang itu dilihat dari itu. Sehingga dengan datangnya Islam, tidak ada orang fakir dengan orang kaya, semuanya sama. Karena yang dinilai adalah keimanannya, ketakwaannya. Sehingga ya ini, jadi semuanya punya kedudukan yang sama. Sehingga itulah menjadi orang-orang yang dari golongan lemah merasa sangat tertarik dengan Islam. Sehingga tidak sedikit para budak yang akhirnya memeluk agama Islam saat itu. Nah termasuk Ammar ibn Yasir, walaupun ibundanya adalah seorang budak, maka dia melihat, oh ternyata ada agama yang seperti ini. Akhirnya beliau pun tertarik, akhirnya mulai mengenalkan agama Islam kepada orang tuanya. Tentu saja orang tuanya pertama kaget. Pertamanya kaget, mereka sendiri merasa kok apakah benar gitu. Tapi setelah mendengar ajaran yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Ammar ibn Yasir, lalu mendengarkan ajaran yang diterima oleh Ammar ibn Yasir dari Rasulullah SAW, maka seketika itu cahaya keimanan itu langsung menyinari keluarga Yasir. Subhanallah, begitu mudahnya Sayyidina Yasir dan Sayyidah Sumayyah itu menerima datangnya cahaya tersebut, yaitu menerima datangnya berita tersebut, sehingga mereka pun menjadi orang yang segera berasyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau mau dihitung, Sayyidah Sumayyah ini dikatakan orang yang ketujuh, yang ibarat dari selain dari keluarga Nabi ya, yang memang berikrar dengan syahadat. Jadi dia mengatakan bahwa adalah orang yang ketujuh. Dan Sayyidah Sumayyah gitu ya, setelah beliau memeluk agama Islam gitu kan, beliau itu memang menjalankan agamanya tuh dengan sangat baik. Sehingga dan beliau itu orangnya tidak takut untuk menunjukkan keislamannya. Sehingga sampai dikatakan bahwasanya beberapa orang yang pertama kali menunjukkan keislaman itu ya, termasuk di antara orang yang berani terang-terang menunjukkan keislamannya selain Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar, ya, lalu Sayyidina Ammar ibn Yasir. Nah, termasuk Sayyidah Sumayyah ini juga termasuk adalah orang yang memang menunjukkan, jadi tidak sembunyi-sembunyi, tidak merasa takut, padahal posisi beliau adalah seorang budak. Ada lagi Sayyidina Suhail,
Sayyidina Bilal dan Sayyidina Miqdad itu sendiri termasuk orang-orang yang memang terang-terangan menunjukkan keislamannya. Hanya karena posisi Sayyidah Sumayyah ini adalah seorang budak, maka ketika beliau itu terang-terangan dengan keislamannya, ini menjadikan orang-orang Bani Makhzum ini merasa terhinakan. Dianggap ini pelecehan. Ini penghinaan untuk bani mereka, untuk keluarga mereka. Kok bisanya seorang budak terang-terangan menantang tuannya dengan membela, dengan mengikuti agama yang ibaratnya ini benar-benar agama yang melanggar nenek moyang, ibaratnya begitu. Jadi akhirnya ya Bani Makhzum pun ya mereka untuk menunjukkan kekuasaan mereka, untuk agar mereka tidak direndahkan, karena mereka pun direndahkan oleh orang-orang Makkah. Tuh lihat budakmu, bisanya kamu punya budak begitu. Jadi dikompori memang. Jadi siapapun yang memang punya tuan, ya seperti Sayyidina Bilal juga begitu. Tuannya dikompori, wah ini kamu punya budak, kamu jadi direndahkan kalau sampai tidak melakukan tindakan. Maka Bani Makhzum pun begitu. Melihat Sayyidah Sumayyah terang-terangan dengan keislamannya, maka dia marah. Sehingga akhirnya karena Sayyidah Sumayyah ya suaminya adalah Sayyidina Yasir, maka akhirnya dua-duanya pun, bahkan Sayyidina Ammar juga yang sebagai orang merdeka, karena memang mereka tidak akan meninggalkan ibundanya seorang diri, maka semuanya disiksa oleh Bani Makhzum. Dan siksaan mereka tuh sangat-sangat luar biasa kejam, sampai dikatakan di tengah siang yang panas ya, subhanallah. Kalau bayangin panasnya Mekah ya, kita nggak bisa ngebayangin kecuali kita ke sana ya. Di negeri Arab, di tengah padang pasir, kebayang panas-panas. Jadi kalau di kota Mekah itu kayak di kota negeri-negeri Arab tuh ada yang namanya Syiddatis Saif. Syiddatis Saif itu hari yang sangat-sangat panas. Yang panasnya di Cirebon nggak ada apa-apanya dengan panas di situ ya. Karena kalau panas di Cirebon panas memang. Kalau lagi panas ya kita aja udah kadang udah ngerasa gimana gitu. Tapi kan masih hijau, masih banyak pepohonan, masih banyak angin. Kalau di negeri Arab itu, kalau sudah musim syiddatis saif, itu benar-benar panasnya sampai nggak ada angin. Jadi kalau siang tuh panas banget. Oh, kita dulu waktu di sana di Yaman, kalau sudah musim syiddatis saif tuh, Allah, baru jalan sebentar tuh sudah kayak orang dehidrasi. Itu memang harus banyak minum. Baru nanti kalau udah malam tuh anginnya ajib banget. Nah itu kalau ini dibawa di siang hari, di tengah-tengah panas, di padang pasir yang panas, keluarga Sayyidina Yasir ini dibaringkan di pasir yang panas, lalu mereka dipukuli, disiksa dengan siksaan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Dan siksaan tersebut tidak sedikit pun menggoyahkan Sayyidah Sumayyah. Sampai Rasulullah sendiri ya, ketika melihat perlakuan orang-orang kafir kepada keluarga Yasir, maka beliau pun tidak bisa memberikan pertolongan ya. Karena memang saat itu Allah belum memberikan perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Karena memang tahapan dakwah pertama dalam Islam itu, jadi 3 tahun sembunyi-sembunyi, lalu 10 tahunnya terang-terangan selama di kota Makkah itu hanya sekedar untuk menyampaikan dakwah, tapi tidak boleh memerangi atau melakukan perlawanan kepada orang-orang kafir. Baik. Kita akan lanjutkan setelah break ya. Baik. Oke, baik, di sesi selanjutnya. Baik ya. Jadi subhanallah, siksaan yang memang yang didapatkan oleh Sayyidah Sumayyah dan keluarganya itu adalah siksaan yang memang teramat sangat luar biasa, dan itulah memang kondisi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang memang mereka itu ibaratnya tidak ada perlindungan ya. Jadi kalau Nabi Muhammad beliau dilindungi oleh keluarganya ya, oleh pamannya, sehingga mereka tidak berani untuk berbuat terlalu keras kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar sendiri adalah orang yang memang punya pengaruh gitu ya, sehingga akhirnya yang dijadikan pelampiasan oleh orang-orang kafir ya adalah orang-orang yang memang lemah, dari golongan-golongan budak, dari golongan-golongan sahabat yang fakir, orang-orang yang fakir. Maka inilah menjadi bulan-bulanannya orang kafir Quraisy. Dan termasuk di antara salah satu dedengkotnya orang kafir Quraisy saat itu yang paling jahat, yang paling sangat sering ya menyakiti umat Islam, yaitu yang bernama Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini awalnya bukan Abu Jahal ya, aslinya dia itu dipanggil Abu Hakam. Dianggap sebagai orang yang bijak ya. Jadi memang Abu Jahal dan namanya dia adalah Amr ibn Hisham. Abu Hakam Amr ibn Hisham itu aslinya namanya ya.
hanya karena kejahatannya kepada umat Islam, kezalimannya kepada umat Islam, karena semua orang yang membawa agama Islam itu akan diganggu oleh dia. Bahkan kepada Nabi sendiri pun dia berani, hanya masih jaga-jagalah gitu ya, karena Nabi pun dari keluarga terhormat kan. Pernah waktu dia ingin menyakiti Nabi, akhirnya dibalas oleh paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah kan itu ya. Sehingga akhirnya menjadikan Abu Jahal ini agak mikir-mikir. Nah, tapi ya karena Sayyidah Sumayyah itu tadi adalah posisi budak, maka jahat sekali. Sehingga memang kalau dia adalah budak, maka dia akan, kalau Abu Jahal itu ya intinya kalau ada misalnya orang mengikuti agama Islam dari golongan pedagang, maka nanti akan dihancurkan dagangannya, ibaratnya begitu. Kalau dia adalah golongan orang-orang yang lemah, maka nanti dia akan memprovokatori orang-orang untuk menyakitinya. Kalau memang dari golongan, terutama dari golongan budak, maka nanti akan menghasut tuannya untuk menyiksa mereka. Itulah memang kerjaannya Abu Jahal. Karena jahatnya Abu Jahal itu, sehingga oleh Rasulullah diberi nama Abu Jahal itu ya. Jadi dari Abu Hakam dirubah menjadi Abu Jahal karena memang kebodohannya menjadikan ya tidak ada pri kemanusiaan di dalam dirinya. Dan akhirnya subhanallah, di saat sudah disiksa dan akan tetapi ternyata Sayyidah Sumayyah tetap teguh, tidak mengurangi sedikit pun, tidak ada rasa takut. Dan Nabi sendiri ketika melihat keluarga Yasir, keluarga Sayyidah Sumayyah dan Suwayyah ini, keluarga Yasir ya, Sayyidina Yasir disiksa seperti itu, beliau tidak bisa melakukan apapun. Beliau hanya berkata kepada keluarga Yasir, sabran ya ala Yasir, mu'idukum fil jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, perjanjian kalian kelak di surga. Jadi urusannya ya ini adalah ujian sesaat, akan tetapi nanti akan Allah berikan balasan dengan surga. Sehingga mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi itu menjadi semangat yang lebih di hati Sayyidah Sumayyah. Yang awalnya memang beliau memang tidak punya rasa takut, beliau sabar dengan menahan sakit, sehingga ketika mendengar apa yang disampaikan Nabi itu menjadi lebih bersemangat lagi. Sama sekali tidak ada rasa takut, tidak mengeluh dan sebagainya. Sehingga akhirnya Abu Jahal itu merasa marah, sehingga akhirnya karena sudah memang tidak mampu lagi menyiksa Sumayyah, karena semua sudah dilakukan, dicemur, dicambuk, di macam-macam sudah, ternyata tidak menjadikan Sayyidah Sumayyah ini goyah, sehingga akhirnya Abu Jahal itu mengambil tombaknya, lalu naudzubillah ya, lalu dia menusuk Sayyidah Sumayyah itu. Ditusuk itu bukan dari perut ya, bahkan dikatakan Abu Jahal itu menusuk itu dari daerah lubang depan Sayyidah Sumayyah. Jadi sampai di daerah tersebut ditusuk sampai tembus ke perutnya. Naudzubillah. Dan memang kedzaliman yang luar biasa yang dilakukan oleh Abu Jahal itu ya, sampai seperti itu. Dan akhirnya Sayyidah Sumayyah pun mati syahid di hadapan putra dan suaminya. Dan setelah melihat syahidnya Sayyidah Sumayyah, maka suaminya pun tetap berpegang teguh. Sayyidina Yasir tetap menjaga. Beliau merasa ya tidak ingin kalah dari istri yang sangat dicintai dan dihormatinya ini ya, subhanallah. Sehingga akhirnya Sayyidina Yasir terus dipukuli dan akhirnya pun terbunuh juga dalam penyiksaan tersebut. Sehingga yang tersisa adalah putra beliau Sayyidina Ammar ibn Yasir. Sayyidina Ammar pun sama, diperlakukan dengan luar biasa, bahkan sampai dikatakan beliau itu dipakaikan baju besi ya, baju besi, lalu beliau itu dijemur di panasnya matahari yang teramat sangat panas di Kelantang begitu, dengan menggunakan baju besi. Pakai baju dingin aja di sana panas, ini pakai baju besi, sehingga dikatakan sampai kulit beliau itu terkelupas semuanya. Begitu beratnya, sehingga akhirnya Sayyidina Ammar merasa tidak mampu. Sayyidina Ammar merasa tidak mampu melawan menahan siksaan dari orang-orang kafir ya, sehingga akhirnya beliau pun lalu berkata kepada orang kafir Quraisy, pokoknya kalau kamu mereka kan berkata, kalau kamu masih memeluk agama Islam, kamu akan terus disiksa. Jadi katakan bahwa kamu beriman kepada agama nenek moyang. Jadi dipaksa seperti itu, sampai akhirnya Sayyidina Ammar di puncak rasa sakit yang dirasa pun merasa tidak mampu, sehingga akhirnya beliau pun terucap kalimat bahwasanya beliau kembali kepada agama nenek moyang, sehingga akhirnya beliau pun dilepaskan. Dan subhanallah, ketika beliau dilepaskan oleh orang-orang kafir, beliau merasa sangat menyesal, merasa sangat malu. Ibundanya syahid dalam penyiksaan, sabar menahan sakit, ayahandanya pun begitu. Beliau merasa sangat
dirinya itu adalah sangat-sangat celaka, karena kok bisa mengatakan kalimat bahwa beliau tuh kembali ke agama nenek moyang, padahal hati beliau bertentangan dengan itu semua. Sehingga akhirnya beliau pun lari mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan keadaannya. Beliau menangis di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, gitu kan, beliau sambil menangis berkata, ya Rasulullah, sungguh aku celaka, sungguh aku celaka, sungguh aku celaka. Dan Nabi pun tahu akan keadaannya, bahwa ini bukan satu hal yang diinginkan oleh Sayyidina Ammar ibn Yasir, tapi rasa sakit yang terlalu kuat ya, menjadikan ya, karena memang orang itu kadar keimanannya kan beda-beda ibaratnya. Ya mungkin kadar keimanan ibundanya dan ayahandanya mungkin sudah sampai di puncak, sehingga memang, sedangkan mungkin Sayyidina Ammar sendiri ya bukan berarti mengatakan bahwa keimanan beliau lemah, cuma memang ya begitulah kondisi waktu itu, memang menjadikan, karena sampai dikatakan itu karena terlalu sakitnya sampai seakan-akan akal beliau tuh jadi hilang. Jadi kayak orang kalau jadi kayak orang kalau nggak sadar tuh gimana sih gitu. Jadi kayak kehilangan kesadaran sampai terucap kalimat tersebut. Yang akhirnya sangat-sangat disesali. Sehingga begitu mengadu kepada Nabi, Rasulullah subhanallah, itulah syariat kita tidak pernah memaksakan orang di luar dari kemampuannya. Dan itu bukan dari hatinya. Sehingga Rasulullah menanyakan, apakah hatimu seperti itu, wahai Yasir? Tidak ya Rasulullah. Sedikit pun hatiku tidak berpaling. Sedikit pun hatiku tidak berpaling. Hanya memang, padahal ini kan di luar kemampuan beliau. Karena ya memang, ya itu tadi ghaibubah, jadi nggak sadar gitu ya. Itu subhanallah, akhirnya kata Nabi, itu bukan merupakan satu dosa bagi Sayyidina Yasir, Sayyidina Ammar, maka artinya keimanannya tidak hilang. Artinya, dan bahkan itu diizinkan. Kalau memang ternyata di saat nyawa mungkin menjadi taruhannya hanya sekedar untuk selamat, maka itu diperkenankan. Nah, akan tetapi memang ini namanya taqiyah ya, disebut ini termasuk yang diambil oleh orang-orang yang Syiah ya. Jadi kadang mereka mengaku mengambil ada satu pemahaman, ada satu hal yang kadang sering dilakukan oleh orang-orang Syiah itu ya, kadang berdusta seperti ini, menutupi tentang kesyiahannya mereka gitu ya. Mereka adalah Syiah, bahwa mereka punya ajaran yang seperti itu ditutupi dengan nama istilah taqiyah. Ini karena kata mereka mengambil dari kisah Yasir, cuma dimanfaatkan untuk hal-hal yang jelek gitu ya, bukan untuk menjaga keimanan. Kalau mereka untuk menutupi kebusukan, lah ini salah. Jadi kalau memang tadi untuk menjaga keimanan, akhirnya yang berdusta seperti itu, walaupun kalau Sayyidina Yasir nggak bisa dikatakan berdusta karena itu di luar kesadaran. Tapi kalau orang Syiah menggunakan berbohong sepertinya adalah untuk menutupi kebusukan mereka. Lah ini beda jauh, jadi nggak bisa disamakan. Baik ya. Jadi itulah Sayyidina Yasir, Sayyidina Ammar ibn Yasir, subhanallah. Dan akhirnya setelah kembali kepada Rasulullah, beliau pun ya terus menjadi orang yang sangat-sangat menjaga keimanannya. Adapun memang Abu Jahal ini memang sudah ya, ada orang-orang yang memang dipilih ya. Kalau dulu zaman Nabi Musa ada Fir'aun, maka Fir'aunnya di zaman Nabi Muhammad yaitu adalah Abu Jahal. Akan tetapi ya seperti Fir'aun, ketika dia dengan kesombongannya akhirnya direndahkan, matinya pun ternyata ya begitu dengan air yang ya ibaratnya ditunjukkan kebesaran Allah SWT pun menjadikan dia tuh terhinakan. Kalau Abu Jahal ini pun sama. Abu Jahal yang memang dikenal dengan kesombongannya, dia adalah orang yang tinggi besar ya, dia adalah orang yang tinggi besar, dikenal dengan kesombongannya pun ternyata matinya direndahkan oleh Allah. Jadi yang membunuh bukan orang yang gagah perkasa, bukan orang yang wah gede gitu ya, bukan. Malah yang membunuh Abu Jahal itu adalah 2 anak laki-laki yang masih baru-baru balik begitu ya, anak remaja yang masih kecil begitu. Dan ini diceritakan oleh seorang sahabat Abdurrahman ibn Auf. Sahabat Abdurrahman ibn Auf itu bercerita ketika beliau itu sedang berdiri waktu pada perang Badar ya. Tiba-tiba di kanan kiri beliau ya, ketika dia lagi berdiri dalam sof, maksudnya dalam barisan perang Badar, tiba-tiba beliau tuh melihat di kanan dan kiri beliau tuh ada seorang anak laki-laki ya, nyebutnya biulama ini, 2 anak laki-laki minal ansar, dari golongan dari sahabat-sahabat ansar. Umurnya tuh masih belia gitu lah. Sebenarnya memang masih belum diwajibkan untuk berperang. Tapi ini anak nih Masya Allah semangatnya luar biasa. Lalu tiba-tiba dia bertanya kepada Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, ya hal ta'rif Abu Jahal? Wahai paman, kamu tahu nggak yang namanya Abu Jahal? Akhirnya kata Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ada apa? Kenapa kamu kok nyari gitu kan? Kamu cari mahajatu ka ilaih ya ibn akhi. Apa kamu hajatmu kepadanya? Sama dikatakan akhbartu annahu yasubbu Rasulullah.
Jadi aku tuh dengar kabar bahwasanya dia tuh adalah orang yang senang mencaci Nabi Muhammad. Aku dengar kabar dia adalah orang yang sering menyakiti Nabi Muhammad. Dan kalau aku ketemu dengan dia, aku akan berusaha untuk membunuhnya. Karena merasa marah, merasa ini adalah orang yang paling kurang ajar dengan Rasulullah. Ternyata sebelah kirinya tuh ada anak kecil juga nanya, ya paman, tahu nggak mana Abu Jahal? Sama pertanyaan sama. Aku dengar dia orang menyakiti Nabi dan aku ingin membunuhnya. Akhirnya melihat semangat dua anak ini memang menumbuhkan rasa kagum di hati Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, sehingga akhirnya beliau pun menunjuk Abu Jahal. Maka seketika itu dua anak kecil tadi itu melesat seperti anak panah. Jadi begitu cepat melihat Abu Jahal, mereka lari, mata mereka hanya tertuju kepada Abu Jahal, sehingga akhirnya dua-duanya tuh bisa mengalahkan Abu Jahal. Sehingga ketika melihat Abu Jahal itu sudah tumbang, sudah ambruk ya, maka saat itu mereka berdua tuh menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka mengaku, ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal. Yang satunya nggak mau kalah, aku yang telah membunuh Abu Jahal ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun melihat buktinya. Apakah kalian sudah menghapus pedang kalian? Belum ya Rasulullah, katanya. Akhirnya ditunjukkan ternyata memang di pedangnya ada darah ya, dan Rasulullah SAW, kalian berdua yang membunuh Abu Jahal. Jadi dikuatkan dan dua anak ini ada yang mengatakan namanya adalah Mu'ad ibn Afra dan juga Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamuh ya. Ada mengatakan namanya adalah Mu'ad wa Mu'awwad. Jadi kakak beradik. Mu'ad wa Mu'awwad ibn Afra. Jadi dua-duanya adalah anak dari Afra. Hanya memang ada mengatakan dia satunya Mu'ad ibn Afra, satunya Mu'ad ibn Amr. Tapi ada pendapat mengatakan Mu'ad wa Mu'awwad ibn Afra. Jadi satunya Mu'awwad, dua anak dari Afra. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya Abu Jahal ternyata ketika diserang tadi sama dua anak kecil tadi, dia memang sudah tumbang, memang sudah terbaring tapi belum mati. Sehingga akhirnya Rasulullah menyuruh kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud ya untuk mencari Abu Jahal, menyaksikan, melihat dengan kepala, dengan melihat langsung benar nggak Abu Jahal itu sudah tumbang. Akhirnya sini Abdullah ibn Mas'ud pun lalu berkeliling mencari dan ternyata memang melihat Abu Jahal itu sudah tergeletak di bumi. Dan Abdullah ibn Mas'ud itu termasuk orang yang didolimi oleh Abu Jahal. Bahkan pernah ketika Abdullah ibn Mas'ud itu berada di kota Mekah, ya ketika berada di Ka'bah, ketika beliau membacakan ayat-ayat Allah, Abu Jahal itu lalu memukul Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud sampai begitu kuatnya pukulannya tuh kuping beliau tuh, telinga beliau tuh sampai robek. Dan beliau saat itu menangis kesakitan, mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit seperti itu. Dan ternyata begitu Rasulullah tuh langsung pegel gitu loh. Ngerasa ngelihat saya Abdullah bin Mas'ud kesakitan begitu, terasanya pegel banget gitu. Dan ternyata dalam kondisi Rasulullah lagi merasa marah begitu, melihat malaikat Jibril itu kok tertawa. Akhirnya Rasulullah tuh komplain kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, katanya, Ibnu Mas'ud yabki wa anta tadhak gitu. Jadi Ibnu Mas'ud tuh datang kepadaku dengan menangis. Kok bisa kamu tertawa gitu loh. Akhirnya malaikat Jibril, beliau lalu berkata, "Sata'lam ya Rasulullah, sata'lam ya Rasulullah." Kau akan tahu nanti kenapa aku tertawa ya Rasulullah. Jadi akhirnya setelah hal tersebut gitu kan, Abdullah bin Mas'ud yang tadi ditugaskan mencari Abu Jahal, maka dia tuh melihat Abu Jahal tuh sudah terkapar, tapi ternyata dalam keadaan terkapar pun Abu Jahal tuh masih sombong. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud itu dengan pedangnya gitu ya, mengarahkan ke dadanya Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu?" Dia katakan Abu Jahal tuh dengan kesombongannya, ya Abdul Mas'ud, dia merasa terhina sebenarnya karena harus kalah dengan anak kecil. Lalu setelah itu Abdullah bin Mas'udnya adalah orang yang direndahkan. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, mohon maaf ya, memang sahabat Rasulullah yang sangat-sangat luar biasa, tapi beliau secara fisik memang diberi kekurangan. Jadi beliau itu adalah sahabat Nabi yang, mohon maaf, ini bukan untuk merendahkan, artinya memang menunjukkan bahwa yang namanya kemuliaan itu walaupun dengan kecacatan fisik itu tidak berkurang. Jadi beliau itu sahabat Nabi yang memang diberi badan tuh tidak tinggi, sampai dikatakan bahkan tinggi beliau dengan pedang saja lebih tinggi pedang, sehingga kadang memang beliau kadang dijadikan bahan ejekan oleh orang. Termasuk Abu Jahal ini termasuk orang yang sangat merendahkan beliau, sehingga subhanallah ketika Abdullah bin Mas'ud menuding pedangnya begitu, lalu Abu Jahal masih menyombongkan diri, lalu berkata, "Katakan kepada Muhammad, leherku tuh panjang." Maksudnya ini bentuk kesombongannya Abu Jahal. Jadi subhanallah, yaitulah musuhnya
orang yang paling dicintai Allah tuh memang lebih kuat. Jadi Fir'aun aja ketika menjelang kematian masih ketakutan. Abu Jahal ini gak ada takut-takutnya karena begitu sombongnya. Memang ya paling bagus ya manusia itu akan ketemu musuh paling buruknya manusia, yaitu Abu Jahal tadi. Sehingga akhirnya dipotong ya. Dipotong oleh Abdullah bin Mas'ud gitu kan, dipotong oleh Abdullah bin, kepalanya itu langsung dipotong. Setelah itu lehernya telinganya pun dipangkas gitu ya oleh Abdullah bin Mas'ud ya, karena memang kejahatan Abu Jahal itu luar biasa. Lalu akhirnya dibawa kepala itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Rasulullah begitu melihat kepalanya Abu Jahal, maka ketika hal tersebut ketika Abdullah bin Mas'ud datang dengan kepala Abu Jahal, malaikat Jibril pun datang, ya Rasulullah, udhunun bi udhunin. Udhunun bi udhunin. Telinga dibalas telinga. Warra'su ziyadah. Sedangkan kepala itu bonusnya. Kepalanya Abu Jahal itu ada bonusnya. Sehingga itulah maksudnya menjadikan kenapa waktu itu malaikat Jibril itu tertawa gitu. Jadi ini adalah kisah ya tentang Sayyidah Sumayyah, walaupun ini kami sisipkan dengan Abu Jahal. Artinya seperti itulah Islam yang sangat-sangat luar biasa. Islam memuliakan siapapun yang memang menyambungkan hatinya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Islam akan mengangkat derajat siapapun yang mencurahkan hidupnya, hidup dan matinya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sayyidina Sumayyah ini adalah satu di antara contoh bagaimana kemuliaan itu bisa dicari bukan dengan kedudukan yang ada di dunia, tapi dengan kedekatannya kepada Allah, kedekatannya kepada Rasulullah, bagaimana beliau menjaga syariatnya Nabi Muhammad SAW, itu menjadikan walaupun beliau posisi di dunia sebagai seorang budak dipandang rendah mungkin oleh manusia, tapi subhanallah beliau adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau adalah contoh bagi kita para wanita bagaimana untuk menjaga keimanan yang kayaknya kalau kita yang berada di posisi Sayyidah Sumayyah pun kita nggak akan mampu menanggung siksaan seperti itu gitu. Itu kayaknya baru ngebayangin saja gitu ya. Kita rasanya ya Allah, kita tuh apa gitu ya. Bahkan kita nih tanpa ujian pada dengan seperti Sayyidah Sumayyah pun kita lemah iman kita. Kita kadang nggak bisa istiqomah dengan ibadah kita. Kita kadang masih sering melakukan dosa dan kemaksiatan gitu kan. Artinya padahal saat ini Allah berikan begitu banyak kemudahan kepada kita untuk beribadah. Kita tidak mengalami siksaan-siksaan seperti yang dialami para sahabat. Itu pun banyak di antara kita kadang tidak mampu menjaga keimanan kita. Bagaimana kalau sampai kita disiksa seperti para sahabat Nabi atau seperti Sayyidah Sumayyah radhiyallahu taala anha. Maka semoga dengan kita mempelajari sejarah beliau ini, kita belajar mengenal lebih jauh tentang Sayyidah Sumayyah. Allah tanamkan di hati kita rasa cinta, rasa kagum, sehingga semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menjaga amanah, menjaga agama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, agar kita terus menjadi orang yang terus berpegang teguh kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan tentang kisah Sayyidah Sumayyah. Wallahu a'lam bishawab.